Suara oke? Oke, Bib. Oke, kejap. Oke, kita mulai. Boleh, Habib, insyaAllah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Namatu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtiqa'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazir ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-12 ya daripada kitab Qawaid Asasiyah fi Ushul Fiqh ini. Setelah pertemuan yang lalu kita masuk di dalam Al-Mujmal wal Mubayyan. Kita selesaikan taksis semuanya. Kita baca sikit daripada Mujmal wal Mubayyan, kita masuk di dalam An-Nas ya, betul? Dalam An-Nas, dan adapun Nas ya, ini kan ada Mujmal dan Mubayyan. Apa sih Mujmal itu? Mujmal itu sesuatu yang tidak tampak, yang kita tidak ketahui maknanya, tidak ketahui apa namanya? Tidak ketahui maknanya, dan sawaun daripada aspek zahirnya, maksudnya ketika kita itu melihat, oh apa ini maknanya, kita tidak tahu, kita memerlukan instrumen eksternal daripada selain daripada lafadz itu untuk memahami makna yang spesifik daripada lafadz yang ada daripada kitab ataupun apa namanya sunnah. Mubayyan adalah lafadz yang menjelaskan mujmal tersebut, atau memang lafadz yang memang dari awal kita tidak memerlukan sesuatu yang lain untuk memahaminya. Dan ada beberapa apa namanya mubayyan, yaitu apa namanya nas contohnya. Nas kita tidak perlu untuk memahami nas itu memerlukan sesuatu yang di luar nas, tidak. Cukup dengan kita membaca nas itu sendiri, jumlah itu sendiri, kita akan bisa langsung untuk memahaminya. Berbeda dengan mushtarok, lafdun mushtarok yang satu lafadz mempunyai dua makna. Kita tidak bisa untuk memahami maknanya secara spesifik kecuali kita memerlukan apa namanya instrumen eksternal untuk menentukan apa sih sebenarnya makna daripada lafadz ini. Jadi, adapun nas, apa sih nas itu? Nas di antara lafadz-lafadz yang mubayyan. Maknanya kita tidak perlu perkara yang lain untuk memahaminya. Wan nas wa kullu lafdin waridin la yahtamilu illa maknan wahid. Dan setiap apa namanya nas adalah setiap lafadz yang warid, yang layah tamil kecuali satu apa namanya, kecuali satu makna. Wakila ma ta'wiluhu tanziluhu. Ada yang mendefinisikan adalah takwilnya ya tanzilnya. Maknanya cukup dia itu turun, Anda langsung bisa memahami maknanya. Sama saja sebenarnya. Ai ma yahsulu fahmuhu lisami' bimujarradi nuzulihi wa sama'ihi. Dibilang yang bisa difahami sebagai pendengar cuma dengan apa namanya dia itu turun daripada malaikat Jibril ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung bisa difahami. Yakni maknanya lafadznya maknanya jelas lah, tidak perlu perkara-perkara yang lain untuk memahaminya. Contohnya adalah fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. So, tengok. Kata-kata salasa, 3 dan 7 dan 10. Apa yang Anda perlukan untuk memahami bahwasanya itu adalah 10 hari? So, tengok ya. Salasati ayyamin fil haji, 3 hari di haji. Dan 7 hari ketika kamu pulang. Maka itu adalah 10. Tidak cukup 10 saja, tapi 3 ditambah 7. Anda tidak perlu untuk, oh apa ya maknanya 10? 10 ini apa? Tidak perlu semacam itu. Tidak perlu. Maknanya
Cukup Anda membaca asyratun kamilah, salah satu ayyamin fil haji, Anda sudah paham. Tidak perlu, oh ini lafaz ini mustarak 10, mungkin 10 jam. Lah, salah satu ayyamin fil haji. Apalagi yang kurang. Maknanya untuk memahami lafaz ini, Anda tidak memerlukan perkara yang lain. Cukup Anda membacanya, Anda langsung paham. Fahadha la yahtamilu mazada alal asyraf. Maka lafaz ini tidak ada potensi lebih daripada lebih daripada 10 hari. 3 ditambah 7 sama dengan 10. Wa alaihi fannasu huwallazi la yatawaqqafu fahmu tanzilihi ala ta'wili. Maknanya menurut definisi ini, nas adalah yang Anda tidak perlu untuk memahami lafadznya kecuali dengan takwil. Kecuali tidak perlu Anda memahami maknanya perlu menggunakan takwil. Tidak. Cukup Anda membacanya, Anda langsung paham. Anda tidak perlu mentakwilkan. Itu yang namanya nas. Kenapa? Karena nas ini maknanya hanya satu. Berbeda takwil itu mesti ada 2 maknanya. Makna yang kuat sama makna yang lemah. Ketika Anda pergi daripada makna yang kuat ke makna yang lemah, itu namanya takwil. Nah, kalau dia tidak punya makna kuat ataupun lemah, maknanya hanya satu, tidak perlu takwil. Wa huwa ma'khudun min manassatil arus wa huwal kursiyyul ladzi tanussu alaihil arus. Dibilang nas itu kan maknanya lafadz yang hanya mempunyai satu makna. Sekiranya Anda itu membaca lafadz ini, Anda langsung mengetahui apa maknanya. Langsung Anda mengetahui apa maknanya. Lah terus kenapa kok kata-kata nas diamik untuk makna itu? Iya, karena nas diamik daripada kata-kata minassoh. Minassoh itu apa ya? Kalau orang Indonesia cakapnya pelaminan. Pelaminan itu kalau Anda hadir kenduri perkawinan, nanti ketika ada jamuan makan, suami istri itu 2 mempelai wanita pria itu akan duduk di satu tempat, di satu kursi. Lah, kursi itu namanya kursi pelaminan. Bahasa Arabnya minas sotil arus. Untuk apa? Untuk apa kursi itu? Untuk membedakan mana pengantin, mana tidak. Jadi ketika Anda itu melihat 2 orang mempunyai memakai pakaian yang paling pelik sendiri di antara semua orang-orang yang lain, Anda akan tahu itu adalah itu adalah pengantin pria dan pengantin wanita. Tidak perlu takwil lagi, tidak perlu Anda, saya perlu orang untuk memahamkan siapa pengantin pria dan pengantin wanita. Tidak perlu, Anda tengok depan, yang duduk di kursi itu pakai baju putih, yang satunya pakai baju hitam, yaitu yang namanya pengantin pria dan wanita. Karena kata-kata minas sotul arus, pelaminan itu digunakan untuk membedakan mana pengantin pria, mana yang hanya cuma hadir sebagai jemputan kenduri saja. Karena itu, ketika Anda melihat minas sotil arus dan orang yang duduk di pelaminan itu, Anda akan langsung paham siapa pengantin pria dan siapa pengantin wanita. Begitu pula ketika Anda membaca nas, Anda akan langsung paham maknanya. Tidak perlu takwil-takwil yang lain. Wa huwa al-kursiyyul ladzi tanussu alaihil arus ay tarfa'u litadhhara linadhirin. Itu adalah kursi yang mengangkat pengantin pria dan pengantin wanita agar tampak untuk orang-orang yang tengok. Jemputan-jemputan itu tahu bahwasanya ini loh yang menikah. Macam itu. Memang itu penting agar nanti kalau laki-laki perempuan ini berkhalwat di kamar tidak dituduh zina. Memang penting itu. Lah kalau seandainya tiba-tiba tidak tahu siapa yang menikah. Kita hadir kenduri, siapa yang menikah tidak tahu. Kemudian Anda tengok laki-laki perempuan berkhalwat di kamar. Anda akan langsung, engkau berzina ya? Oh tidak. Kami ini sudah menikah. Buktinya apa? Loh, Anda hadir, saya punya kenduri kan? Saya pun tak tengok Anda yang menikah di situ, tak tampak pun. Karena itu ditampakkan. Laki-laki dan perempuan paling atas pakai baju yang paling pelik di antara baju-baju yang lain, untuk menunjukkan kamilah suami istri. Jadi kalau kamu tengok kami satu bilik, jangan tuduh kami berzina, karena kami sudah halal. Jaijidan. Wa nassu kadzalika lirtifaihi ala ghairihi fi fahmi ma'nahu min ghairi tawaqqufin. Begitu pula nas maknanya akan tampak daripada makna-makna yang lain. Kenapa? Karena maknanya itu paling atas. Ketika Anda tengok lafadz ini, kemudian Anda tengok maknanya, Anda akan langsung paham apa yang diinginkan oleh lafadz tersebut. Tanpa Anda pikir-pikir panjang yang lagi. Kenapa? Karena maknanya hanya satu. Fi fahmi ma'nahu min ghairi tawaqqufin. Untuk memahami maknanya tanpa Anda tawakuf. Tawakuf ini
Diam dulu, apa ya, Mas? Tidak perlu, cukup Anda baca, Anda akan langsung paham. Adz-dzahir. Apa itu adz-dzahir? Adz-dzahir huwa lafdun ihtamala amrayni ahaduhumal murad minhu adharu minal akhar. Adz-dzahir adalah lafaz yang mempunyai dua makna. Lah, maknanya kemungkinan yang pertama lebih tinggi daripada kemungkinan yang kedua. Yakni kemungkinan yang pertama itu 70%, kemungkinan yang kedua itu 30%. Mumtaz jiddan. Kemudian kita ketika zahir tanpa adanya dalil, kita mesti memahami bahwasanya makna yang diinginkan adalah kemungkinan yang pertama yang kuat itu. Walau dibilang adz-dzahir huwa lafdun ihtamala amrayni ahaduhuma al-murad minhu adharu minal akhar, dibilang zahir adalah lafaz yang yahtamil, ada kemungkinan dua perkara. Salah satunya lebih tampak daripada yang lain. Walau aratal ikhtisar qulta huwa lafdun dalla ala maknan dalalatan rajihah fihi wa marjuhatan fi ghairihi. Dibilang zahir adalah lafaz yang maknanya menunjukkan ke salah satu maknanya lebih tinggi, lebih tampak daripada makna yang lain. Contohnya al-asad. Al-asad ada kemungkinan dia itu hewan buas, ada kemungkinan dia itu lelaki yang pemberani. Lah, lafaz asad menunjukkan ke makna hewan buas lebih tampak daripada ke lelaki pemberani. Kenapa? Ya karena memang diletakkan di situ, maknanya wadahnya itu di situ. Kal asad fa innahu rajihun fil hayawanil muftaris li'annahu maknan hakiki lahu wala sarifa lahu anhu. Dibilang seperti asad, fa innahu lebih kuat di makna hewan buas, hewan predator. Kenapa? Li'annahu maknan hakiki lahu wala sarifa lahu anhu. Karena hewan buas itu adalah makna hakiki dan tidak ada sorif daripadanya. Maknanya tidak ada tidak ada yang bisa untuk membelokkan asad dari makna hewan buas ke makna yang lain. Ketika tidak ada dalil, ketika ada dalil mungkin boleh dibelokkan. Ketika tidak ada dalilnya, kata asad untuk makna hayawan muftaris lebih kuat daripada asad untuk makna orang yang pemberani. Ketika tidak ada dalil ya. Wa marjuhun fi rajuli syuja' li'annahu maknan majazi lahu wala sarifa ilaihi. Dan makna ke rajul syuja, ke orang yang pemberani, lelaki yang pemberani, itu makna majazi. Kenapa? Karena potensinya itu kecil. Karena kata-kata asad tidak diletakkan untuk makna laki-laki pemberani, kecuali ada dalil yang membelokkan asad daripada hewan buas ke lelaki pemberani. Tanpa adanya dalil, maka tetap laki-laki pemberani itu dibilang dalalatun marjuhah. Mana marjuhah itu lafaz ini diinginkan ke makna tersebut lemah. Dan kita tidak boleh berpindah ke makna yang kuat. Dari makna yang kuat ke makna yang lemah kecuali menggunakan dalil. Wa hadza dzahir idza ashkala mafhumuhu humilal lafat alal ihtimalil marjuh wa uwila alaihi bidalil. Jahit jiddan. Kejap saya ambil papan tulis kejap saja. Ini kenapa pakai papan tulis? Kejap. Oke. Dibilang dzahir ini ketika dia itu maknanya itu muskil. Ini penting sekali. Ini ada sedikit urusannya dengan ilmu kalam ya. Contohnya di sini adalah al-asad. Al-asad mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah makna al-hayawan al-muftaris. Apa hayawan muftaris ini? Ini maknanya hewan buas. Makna yang kedua adalah ar-rajulus suja. Laki-laki yang pemberani. Hayawan muftaris ini dikatakan dia itu dzahirun. Ini dzahir maknanya dia itu rajih. Makna yang makna yang kuat. Ini muawwal.
dia marjuh. Kita tidak boleh ketika kita melihat kata-kata asad, kita tidak boleh untuk mengatakan bahwasanya makna asad ini adalah makna yang muawwal, makna yang lemah. Tidak boleh. Kecuali Anda menginginkan makna ini disokong oleh ad-dalil. Nah, ketika asad disokong oleh dalil, Anda mesti mengatakan bahwasanya asad ini maknanya bukan hewan buas, tapi laki-laki yang pemberani, dan Anda tidak boleh untuk sebaliknya. Karena makna yang lemah jika disokong dengan dalil, dia menjadi makna yang kuat. Akhirnya asad dengan dalil menjadikan ar-rajul suja yang aslinya dia itu muawwal menjadi apa namanya? Dohir. Dan hayawan muftaris karena dia tidak disokong oleh dalil, yang aslinya dia itu dohir menjadi apa namanya? Muawwal. Semacam itu. Mumtaz jiddan. Wahada dohir dibilang. Dan dohir ini, kalau seumpamanya Anda melihat di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, Anda melihat lafadz yang dohir, kemudian mafhumnya itu muskil. Apa makna mafhumnya itu muskil? Dohir lafadznya jika dinisbatkan kepada sesuatu, maknanya akan rosak. Nah, ketika maknanya itu rosak, maknanya dohir lafadznya itu, dohir maknanya itu mustahil, maka mesti Anda berpindah daripada dohir ke makna yang muawwal. Humilal lafdu alal ihtimalil marjuh. Lafadz ini akan dibawa maknanya ke ihtimal yang marjuh, ihtimal yang tidak kuat, yang kita katakan dia adalah apa namanya muawwal. Wa uwila alaihi bidalil, dan kita pindah kepada makna yang marjuh dengan catatan ya, menggunakan dalil. Tidak boleh tanpa dalil. Kalau Anda mentakwil lafadz ke makna yang tidak kuat tanpa dalil, itu namanya main-main. Dan tidak mentakwil lafadz padahal dalil ada, itu juga main-main. Ketika tidak ada dalil, ke makna yang dohir. Ketika ada dalil, ke makna yang tidak kuat. Mesti semacam itu. Ayo. Wa summiya muawwalan au dohiron bidalil. Ketika lafadz dohir Anda pindah ke maknanya yang asli, ke makna yang muawwal, dikatakan lafadz ini sudah bukan dohir lagi, tapi dikatakan apa? Muawwal. Atau dia dohir, tapi bid dalil. Ada koidnya apa namanya bid? Berbeda dengan yang pertama. Dohir tanpa ada, karena memang dia itu lafadznya diletakkan untuk itu. Aisara dzalika dhahir ba'da ta'wilihi bidalil dhahiran muqayyadan bilaf bidalil fayusamma dhahiran bidalil. Maknanya lafadz dhahir itu ketika dia itu dipindah ke makna yang muawwal karena disokong oleh dalil, maka makna yang muawwal ini, makna yang lemah itu menjadi makna yang kuat, tapi kuat dengan dalil. Bukan kuat independen, tapi kuat karena sokongan perkara yang eksternal. Berbeda dengan yang pertama, kuat karena tidak ada sokongan, karena memang aslinya semacam itu. Fayusamma dhahiran bidalil. Fahina idin fata'wil huwa hamlul lafadz alal ma'nal marjuh. Maka takwil adalah bagaimana Anda membawa lafadz ke makna yang marjuh. Wahin apa namanya? Wadzalika la yakunu illa bidalil, dan Anda membelokkan lafadz dhahir ke makna yang marjuh tidak mungkin kecuali Anda menggunakan apa namanya? Dalil. Contohnya adalah soft tengok ya, ini sedikit ada sedikit ilmu kalamnya sedikit. Wassama'a banainaha biaidin. Sof tengok. Wassama'a banainaha biaidin. Sof tengok. Oke. Wassama'a banainaha biaidin. Kalau Anda nak tengok lafadznya, maknanya kan, dan langit yang kami bangun dengan aidin, dengan tangan-tangan. Kata-kata aidin adalah jamak dari kata-kata apa? Yad. Yad. Jadi, dan apa maknanya yad? Yad mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah makna al-jarihah. Apa itu al-jarihah? Al-jarihah itu ini, anggota tubuh. Jarihah ini kan
jaroha ya jarohu ini melukai, maknanya tangan yang bisa melukai. Anda bisa melukai orang itu dengan tangan Anda lempang kah, Anda pukul kah. Itu namanya yadun jarihah. Yadun apa namanya? Jarihah. Dengan makna yad yang jarihah. Ini makna yang dohir. Makna yang dohir. Apa makna yang dohir? Ketika Anda mendengar kata-kata yad, Anda langsung paham kata-kata apa namanya? Ketika Anda mendengar kata-kata yad, Anda langsung paham tangan sebagai anggota tubuh. Kemudian ada makna yang lain. Apa itu? Sesuatu yang menggerakkan tangan. Apa itu kekuatan? Al-quwah. Al-quwah. Anda tidak boleh, atau kuwah, atau betul, kekuasaan atau kuwah, betul. Kata-kata yad ini, Anda tidak boleh untuk membelokkan ke makna yang kuwah kecuali dengan apa namanya? Dalil. Tanpa adanya dalil, kata-kata ayat ini maknanya apa? Tangan sebagai anggota tubuh. Jidan. Sekarang makna ayat ini wasama abanainaha biaidin. Dan langit yang kami bangun, langit tersebut dengan tangan-tangan. Loh, kata-kata tangan dengan makna jarihah, apakah bisa Anda nisbatkan kepada Allah? Yang dia itu adalah fa'il dari kata banaina, yang kami bangun. Maknanya Allah mempunyai banyak tangan. Dan banyak tangannya itu digunakan untuk membangun dan membuat langit. Apakah bisa Anda menisbatkan yad lillahi yadun atau lillahi aidin? Allah mempunyai tangan-tangan. Dengan makna tangan-tangan itu apa namanya? Anggota tubuh. Tidak mungkin. Kenapa? Karena makna ini mustahil bagi Allah. Kenapa mustahil? Karena kalau Allah itu punya tangan, Allah akan mempunyai bagian. Kenapa? Karena kita bisa mengatakan tangannya Allah bukan Allah. Macam Anda punya tangan ya. Tangan Anda ada potong. Anda letak di sini. Oh, tangan ini adalah Azri. Bukan, ini tangan Azri. Azri saya. Karena itu saya bisa memisahkan tangan saya dan saya. Walaupun bukan di realita, di dalam otak saja tangan saya bukan saya. Karena itu saya bisa hidup tanpa tangan saya. Dan ini berbahaya, tidak boleh di dalam akidah karena makna ini akan bertentangan dengan salah satu daripada wahdaniyah. Apa itu wahdaniyah? Apa wahdaniyah itu? Esa. Dan di antara makna keesaan itu adalah nafyu kamil muttasil fidzat, bahwasanya zatnya Allah tidak terdiri daripada bagian-bagian. Dan kalau kita mengatakan Allah itu mempunyai tangan dengan makna fisik, kita akan mengatakan Allah itu mempunyai apa namanya? Allah itu mempunyai bagian. Allah itu mempunyai bagian. Dan bagian-bagian itu akan membentuk satu kesatuan namanya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sangat ditentang oleh ahli sunnah wal jamaah. Karena itu makna zahir daripada kalimat yad mustahil. Ketika makna zahir ini mustahil, kita akan membelokkan makna yad ini ke makna yang lain, namanya apa namanya? Kuwah. Dan kita membelokkan yad daripada jarihah, yang makna dia itu zahir, ke kuwah, itu bukan saja-saja, tidak, tapi ada dalil. Ketika ada dalil yang membelokkan lafadz daripada makna yang zahir ke makna yang mu'awwal, makna artinya makna yang mu'awwal itulah yang menjadi zahir, tapi dia itu zahirun bidalil. Ketika yad dengan makna kuwah disokong dengan dalil, akhirnya yad dengan makna kuwah ini dialah apa namanya? Zahir. Yad dengan makna jarihah dialah apa namanya? Mu'awwal. Inilah yang namanya zahirun bidalil. Syekh Said pernah mengatakan kepada saya dengan lafadz yang sama, dengan makna yang sama, bahwasanya kata-kata yad ini, kalau Anda tengok lafadznya saja, secara mufrad memang semacam itu. Tapi kalau Anda tengok daripada konteksnya, tidak boleh Anda mengatakan yad zahirun fil jarihah. Tidak boleh. Yad zahirun fil quwah daripada aspek konteksnya. Daripada aspek mufradatnya, iya. Yad zahirun di dalam apa namanya? Di dalam jarihah, bukan di dalam kuwah. Tapi setelah konteks tidak boleh. Karena yad itu ketika dinisbatkan kepada Allah tidak boleh bermakna apa namanya? Tidak boleh bermakna jarihah. Loh Habib,
Kenapa sih? Dan ini banyak Wahabi tanya dengan saya di komen-komen saya punya FB itu banyak tanya. Loh Habib, kalau memang, stop tengok ya, kalau memang yat itu maknanya bukan jarihah, kenapa sih kok Allah menggunakan kata-kata yat? Langsung saja lah. Wasama abanainaha biquwatin. Kenapa kok biaidin? Allah tak bolehkah buat sesuatu, buat apa namanya, buat ayat dengan makna yang mudah, dengan makna yang dohir. Kenapa kok Allah itu macam guna perkara yang pelik-pelik, kita disuruh takwil lah, kita disuruh macam ini, disuruh macam inilah. Akhirnya sebab Allah buat semacam ini, banyak firqah, banyak orang yang tersilap dengan firqah Wahabi. Karena amik dohirnya. Maknanya ada semacam kesengajaan bagi Allah itu nak buat kita itu tersesat. Karena Allah guna kata-kata yat dengan makna kuah, dan Allah tak guna kata-kata kuah langsung saja. Anda tak boleh cakap semacam itu. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu, ini wallahu a'lam ya, yang saya pahami daripada saya punya pembelajaran dalam ilmu kalam, memang di dalam Al-Quran itu ada sesuatu untuk menguji manusia. Tidak semuanya itu hidayah dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat namanya mutasyabihat. Nah, ayat mutasyabihat itu diletakkan oleh Allah di Al-Quran untuk menguji manusia. Ya namanya ujian ya, ada yang pas, ada yang tak pas, ada yang graduate, ada yang tak graduate. Lah kalau semuanya ayatnya dibantu mudah-mudah semua, ya semua masuk surga, seronok hidup itu. Tak semacam itu. Kita di dunia ini untuk diuji, karena itu semua yang berkaitan tentang kita, itu ada ujiannya. Maknanya Al-Quran pun bukan hanya untuk hidayah, tapi juga ada unsur apa namanya ujian. Ujian dalam Al-Quran itu yang terkenal dengan namanya ayat mutasyabihat. Dan Allah menjelaskan bahwasanya kalau Anda kalau Anda nak mengetahui ayat mutasyabihat, ada SOP-nya. Anda ikuti SOP-nya. Kalau Anda ikuti SOP-nya, insya Allah Anda benar. Anda akan selamat. Kalau Anda tak ikuti SOP-nya, fa'amal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'at ta'wilih. Orang-orang yang ada sakit di dalam hatinya, penyakit di dalam hatinya, mereka akan mengikuti mutasyabihat dan tidak mengembalikan kepada muhkamat, padahal SOP yang benar mutasyabihat kembali ke muhkamat, bukan muhkamat kembali ke mutasyabihat. Mereka menjadikan mutasyabihat itu asal. Kenapa? Ibtigha'al fitnah. Mereka nak buat fitnah antara muslim, karena mutasyabihat maknanya tak jelas, maknanya itu mujmal bukan mubayyan, wabtigha'at ta'wilih. Atau mereka nak mentakwilkan sesuai hawa nafsu mereka, tidak sesuai apa namanya Al-Quran. Inilah hikmah daripada ayat mutasyabihat, dan bagaimana cara deal dengan ayat mutasyabihat menurut ilmu kalam dan menurut apa namanya usul fikih. So, tengok. Misaluhu qauluhu ta'ala was-samaa'a banainaha bi'aidin. Dhahiruhu jam'u yad. Bi'aidin, dhahirnya adalah jamak daripada kata-kata yad. Walafdul yad lahu maknayan. Lafaz yad mempunyai dua makna. Ada makna yang rojih dan ada makna yang marjuh. Fal yadul jarihah ya rojihah. Makna jarihah yang bisa melukai anggota tubuh itu adalah apa namanya yang rojihah. Wal kuwah dia itu adalah apa namanya marjuhah. Akan tetapi al yadul jarihah ar-rojihah mustahilatun alallahi ta'ala fayusrafu ila maknal kuwah bil burhanil akli al-qati. Akan tetapi makna yad yang dia itu sebagai anggota tubuh mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena akan menjadikan Allah itu mempunyai bagian-bagian dan bertentangan dengan makna wahdaniyah. Karena itu makna jarihah ini tidak dianggap dan dibelokkan kepada makna kuwah dengan dalil akli yang qat'i. Wahada ta'wil at-tafsili, seperti kata-katanya Syed Muhammad Dakik Jiddan. Takwil tafsili. Apa takwil tafsili? Takwil tafsili itu ketika Anda mengatakan yadun, bukan maknanya jarihah. Terus apa maknanya? Anda menspesifikkan maknanya. Maknanya adalah kuwah. Itu namanya takwil tafsili. Yang kita kenal di dalam ilmu kalam, namanya manhajut takwil. Ada lagi takwil ijmali. Apa takwil ijmali? Takwil ijmali itu Anda hanya mengatakan, apa itu yad? Bukan jarihah. Terus apa? Saya tidak tahu. Bas.
Yang penting dia bukan jarihah. Itu namanya takwil ijmali. Ini adalah takwilnya ahli sunnah. Lah takwilnya Wahabi gimana, Habib? So, tengok. Wahabi macam ini. Yat, apa? Tangan. Tapi tidak mirip tangannya manusia. Apakah mirip tangannya lembu? Tidak. Tangannya kucing? Tidak. Mirip tangan apa? Saya tidak tahu. Tapi dia itu tangan al-jarihah. Ya, tangan jarihah yang layak bagi Allah. Tapi dia tangan. Tangan sebagai anggota tubuh. Tapi anggota tubuh itu bentuknya seperti apa? Ya, saya tidak tahu. Itu Wahabi. So, tengok. Berbeda dengan ahli sunnah. Ahli sunnah mengatakan ini bukan tangan. Ini bukan tangan sebagai anggota tubuh. Lah terus apa? Ini adalah kekuatan. Kekuatan maknanya kembali ke sifat kudroh. Tidak ada masalah. Itu namanya takwil tafsili. Takwil ijmali, ini bukan tangan. Tapi apa? Wallahu a'lam. Itulah makna kata-kata ahli sunnah. Lillahi yadun. Allah mempunyai yad. Apa itu? Lillahi yad. Memang benar lillahi yad. Tinggal Anda bagaimana cara Anda untuk memaknainya. Ahli sunnah lillahiyat, madhab takwil ijmali, atau dikenal dengan nama tafwid, Allah mempunyai yad. Dan yad itu bukan tangan anggota tubuh, tapi apa? Wallahu a'lam. Atau lillahiyat, Allah mempunyai sifat yad. Sifat. Sifat yad sebagai sifat makna. Sama seperti iradah, sama seperti kudroh. Takwil tafsili mengatakan lillahiyat ay lillahi kuwatun, dan itu kembali kepada sifat kudroh. Wahabi lillahiyat, Allah mempunyai tangan sebagai anggota tubuh, tapi bentuknya saya tidak tahu. Kenapa? Karena tangannya Allah sebagai anggota tubuh berbeda dengan tangannya manusia. Wong tangannya manusia dengan tangannya lembu saja beda kok. Tangannya manusia dengan tangannya laba-laba saja beda kok. Apalagi tangannya Allah, tapi confirm Allah tuh punya tangan. Terus tengok semacam itu. Bukan hanya tangan. Anda kalau tengok Wahabi itu akan jangan saya kemarin tengok postingnya Syekh Khalid Basalamah itu. Ustadz Khalid Basalamah di dalam YouTube. Apa namanya? Kaki. Bahasanya Allah akan membenamkan kakinya di neraka jahanam. Kaki, telapak kaki. Allah punya kaki. Allah punya tangan. Karena itu kan ada trilogi tauhid yang Wahabi itu buat, namanya tauhid uluhiyah, rububiyah, wal asma wasifat. Asma wasifat itu yang mereka maksud asma wasifat itu adalah hadis-hadis dan ayat-ayat yang menyebutkan tentang anggota tubuh Allah. Itu tentang betisnya Allah, kakinya Allah, wajahnya Allah. Sampai ada itu satu mujassimah yang kurang elok mengatakan bahwasanya engkau nak tanya aku pasal Allah, tanya apapun, saya tahu semua bagian tubuh Allah. Kecuali dua aja, janggut dan kemaluan Allah. Saya tak tahu. Naudzubillah kan? Naudzubillah. Anda akan tengok apa namanya? Dan ini Anda akan terkejut ya. Nanti kalau nanti mungkin 2-3 hari lagi saya akan buat posting pasal Ibn Taimiyah. Bagaimana Ibn Taimiyah itu meyakini bentuk Allah. Bukan Allah punya bagian saja, Allah punya bentuk. Menurut Ibn Taimiyah ya ini. Menurut Ibn Taimiyah ada bentuk yang khas dan dipakai di beberapa film kartun bentuk ini. Dipakai di dalam apa namanya beberapa film kartun. Ya karena apa ya? Ini adalah akidah yang akan mempengaruhi segala apa namanya? Yang akan mempengaruhi segala ilmu-ilmu di bawahnya. Wallahu a'lam. Wahada ta'wil tafsili as-sahih aklan wa lughatan huwa alladhi jara alaihi al-khalaf. Dan takwil tafsili ini, ketika Anda itu mengatakan bahwasanya yad itu bukan jarihah akan tetapi kuwah. Makna takwil tafsili, Anda menafikan makna zahir, kemudian Anda menentukan apa makna yang sebenarnya. Ini adalah madhab khalaf rahimahullahu ta'ala untuk apa? Daf'an lit tashbihi wa tajsim, untuk menghalau dan tidak sampai terjatuh kepada tashbih wa tajsim. Adapun salaf radhiyallahu taala anhum fa innahum jarau ala ta'wilil ijmali. Adapun salaf mereka menggunakan takwil ijmali. Ai sarful lafat al-andhirihil mutabadir ila dzihn al-muaddi ila al-jismiyah biduni ta'yinin li maknan min ma'anihi. Adapun salaf itu hanya sorf. Apa itu sorf?
membelokkan makna daripada maknanya yang dohir. Maknanya jarihah itu apa? Ya itu apa? Dia bukan jarihah, tapi apa? Saya tidak tahu. Tanpa menentukan apa makna yang spesifik. Jadi kalau ada Wahabi itu mengatakan lillahiyadun, Imam Asy'ari mengatakan lillahiyadun, ini adalah madzhabul mujassimah atau madzhabus salaf. Salah. Kata-kata lillahiyadun ya tamil madzhab. Mungkin madzhabnya ahli sunnah, mungkin madzhabnya Wahabi. Tinggal bagaimana cara Anda mentakwilkannya, tinggal bagaimana cara Anda memberinya makna. Imam Asy'ari di dalam Ibanah mengatakan lillahi istiwa kama. Memang benar. Allah istiwa. Istiwa dengan makna apa dulu? Apakah dengan makna duduk? Tidak mengatakan semacam itu. Apakah Imam Asy'ari mengatakan lillahi Allah istawa ala arsyihi kama yalik dengan makna Allah itu jalasa? Apakah Imam Asy'ari mengatakan lillahi yadun kama yalik dengan makna yadun al-jarihah? Apakah semacam itu? Kan tidak kan. Imam Asy'ari abhamahu. Selama dia itu idham, tidak yadul ala madhabil mujassimah. Dan bisa untuk diartikan sebagai madhab ahli sunnah wal jamaah dengan makna itu adalah sifat, seperti sifatul qudrah, atau dia itu dengan makna kekuatan, dan itu bukan madhab Wahabi itu, dan madhab mujassimah. Wa amma salaf radhiyallahu sudah adaban ma'allahi war rasul alladaini lam yubayyina ma'ani hadhihi sifat. Kenapa kok salaf itu mengatakan bahwasanya yat itu bukan jarihah? Tapi apa maknanya? Saya tidak tahu. Kenapa beradab dengan Allah dan Rasulnya? Karena Allah dan Rasul pun tidak menjelaskan apa makna yat. Karena kalau Anda menjelaskan apa makna yat, oh yat itu adalah kuwah. Kemudian Anda menisbatkan kepada Allah lillahi kuwatun, mungkin saja yang diinginkan oleh Allah dengan kata-kata yat ini adalah maknanya kuwah. Mungkin iya, mungkin tidak. Selama ada potensi, Anda ada potensi salah. Anda ada potensi salah menisbatkan makna kepada Allah. Dan salah ini khotir. Karena itu salah lebih baik diam. Wallahu a'lam. Kita kejap, tunggu wadah kejap. Hadza huwa. Adaban ma'allahi war rasul alladaini lam yubayyina ma'ani hadhihi sifat. Sebagai adab bagi Allah dan Rasulnya yang tidak menjelaskan apa makna daripada sifat-sifat ini. Selama Allah dan Rasul tidak menjelaskan, kita pun juga tidak perlu menjelaskan. Karena kalau kita menjelaskan secara spesifik apa maknanya, ada potensi itu salah. Lah kalau ada potensi itu salah, kita akan salah menisbatkan sesuatu kepada Allah, itu bahaya. Karena itu kholaf tak menentukan maknanya, hanya menafikan makna yang dohir daripada lafadznya. Loh, terus kenapa kok kholaf itu menentukan? Kholaf menentukan karena sudah ahli bid'ah itu sudah banyak. Dan untuk perdebatan tidak bisa untuk tidak bisa untuk dibuat dalam perdebatan kecuali makna takwil yang tafsili. Karena itu kholaf mentakwil. Takwil tafsili, hati-hati ya. Banyak daripada Wahabi itu menyalahkan atau memusingkan makna tafwid kepada awam. Mereka mengatakan tafwid itu
adalah kita tidak menentukan bentuk tangannya. Sof, tengok. Oh iya, memang kita ini tafwid. Bagaimana tafwid? Allah punya tangan, tapi bentuknya kita tak tahu. Itu bukan tafwid. Itu namanya tafwidun fil kaifiyah ma'a isbati aslil makna. Ahli sunnah tidak semacam itu tafwidnya. Tafwidnya ahli sunnah, Allah tidak punya tangan. Nah, terus itu apa? Saya tidak tahu. So, tengok. Wahabi, Allah punya tangan. Bagaimana tangannya? Saya tidak tahu. Hati-hati. Ini masalah dakik jiddan. Karena itu Syekh Said tak terlampau suka dengan mazhab tafwid untuk zaman ini. Kenapa? Karena sering dimanfaatkan oleh Wahabi untuk menyesatkan awam. Itu Syekh Said selalu mengatakan, kan tak suka dengan siapa namanya, Syekh Said itu tak terlampau suka dengan Ibn Katsir. Karena Ibn Katsir kan muridnya Ibn Taimiyah. Terus beliau itu selalu menggunakan tafwid di dalam tafsirnya Ibn Katsir itu. Dalam tafsir beliau itu. Terus saya mengatakan lah fit tafwid apa namanya fihi ma fi fi'lan ya fihi ma fi. Yani tafwid kalau Anda tidak dakik, Anda boleh terjatuh di dalam tajsim. Tafwid tajsim bukan tafwid apa namanya ahli sunnah. Jiddan. Faqalu amanna billah wa bima jaa'a anillah ala muradillah. Maka salaf mengatakan kami beriman kepada Allah dan dengan apa yang datang daripada Allah, dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Ay kama amanna billah wa biduni kama amanna billah biduni ma'rifatin li haqiqati dzatihil kamilah kadzalika amanna bi sifatihi wa af'alihi wa in lam na'rif haqa'iqaha wa kaifiyatiha. Ay seperti kita itu beriman kepada Allah tanpa kita mengetahui hakikat Allah. Kita pun juga akan beriman kepada sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, walaupun kita tidak mengetahui kaifiyatnya dan tidak mengetahui apa hakikatnya. Dan di dalam misal ini, ahli sunnah dalam madzhab tafwid mengatakan aliyadu yadan wal aliyat wal yadan wal aidi sifatun lillahi ta'ala wa huwa a'lam. Biasa tengok. Yadan wal aidi itu adalah nama sifat Allah. Sifat makna sama seperti kudroh. Jadi sifatnya Allah, sifat ma'ani tidak hanya 7, tapi lebih daripada 7. Ada sifat Allah namanya wajah. Ada sifat Allah namanya yad, ada sifat Allah namanya istiwa, sak. Apa hakikatnya? Saya tidak tahu. Seperti saya tidak tahu apa hakikat daripada sifatul iradah, saya pun juga tidak tahu apa hakikat daripada sifatul yad. Ini adalah mazhab Asy'ari, salah satu daripada mazhab Imam Asy'ari yang dipakai di dalam ibanah. Tapi mazhab ini tidak kuat. Ahli sunnah lebih sesuai, jumhur ahli sunnah amik mazhab bahwasanya yad, wajah, sak, kalau memang Anda takwilkan menjadi sifat, kembali ke salah satu daripada 7 sifat. Dan yad adalah sifat, itu dhonni, bukan qat'i. Dan tidak boleh isbat sifat kepada Allah dengan dhon. Kalau Anda isbat sifat kepada Allah, mesti dengan mesti dengan perkara yang yakin, tidak boleh dhon. Karena itu mazhab ini dhaif. Tapi walaupun dia dhaif, tidak keluar daripada mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dikira Wahabi mengatakan lillahi, Imam Asy'ari mengatakan lillahi yadun. Ini mazhab kita. Loh, salah Anda tuh tidak paham apa katanya Asy'ari. Lillahi yadun ay lillahi sifatu yad. Anda mengatakan lillahi udul yad. Beza itu. Beza. Cuma Wahabi banyak yang tak paham. Saya jelaskan kalali adhanihim, karena mereka itu bodoh. Nak paham semacam ini itu susah. Susah sangat, saya pahamkan susah. Sudah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun. Sudah susah, nanti pahamkan sudah susah. Karena itu hati-hati kalau Anda terjatuh dalam mazhab-mazhab ahlul bid'ah, Anda itu nak keluar daripada ke situ itu susah. Wallahu a'lam. Mana tadi? Wa hadza fil haqiqah minhum laisa tafsiran li dhahiri hadzal lafadz kama qad yatabadaru ila dhihnil ba'd. Dan ini secara realnya daripada mufawidun bukan tafsir untuk dhahir lafadz ini seperti yang difahami sebagian orang. Bal wala yaqiru ahadun min amati ahlil iman fadlan an a'immati ahlil iman wal ma'rifah ala tafsiri haqiqati hadzal lafadz bil ma'nal mutabadir ila dhihnil basyari. Dibilang
Karena tidak ada satupun daripada orang yang beriman, begitu pula para ulama, untuk mentafsirkan kata-kata yad dengan yang langsung difahami, yaitu apa namanya al-jarihah. Karena itu akan menjadikan Allah mempunyai bagian. Wadzalika li annahum indama yuqarriruna adamat ta'wil wa yaquluna innana najri hadzal lafz innana nujri hadzal lafdha ala haqiqatihi bila ta'wil. Karena mufawidun ketika mereka itu memutuskan untuk tidak mentakwil lafat-lafat mutasyabihat ini, mereka mengatakan bahwasanya kami nujri hadzal lafaz ala haqiqatihi. Kami apa namanya memaknai lafat ini dengan hakikatnya tanpa takwil. Fa innahum yaqifuna inda hadzal had wa la yadkhuluna fi bayani haqiqati dhahiril lafat hasba ma'anihi lughawiyyah al-ma'ruf al-muqarrar. Karena ketika ini penting sekali. Ketika ahli tafwid mengatakan bahwasanya lillahi yadun. Allah mempunyai yad. Al-mufawwid mengatakan bahwasanya Allah mempunyai lillahi sifatu yad. Bas. Semacam ini saja, tidak lebih. Dan sifatu yad bukan dia itu apa namanya? Bukan dia itu makna yad secara apa namanya zahir, karena makna yad secara zahir itu adalah apa? Al-jarihah. Atau mufawid, madhab yang pertama, ini madhab yang kedua dulu mufawid, madhabnya Imam Asy'ari yang lemah. Madhab yang pertama, bahwasanya makna yad laisa jarihah. Allah mempunyai yad. Apa itu yad? Dia bukan bagian tubuh. Apa itu? Wallahu alam. Saya tidak tahu. Jadi tidak. Al-Mu'awwil mengatakan lillahi yad laisa lillahi yadun jarihah. Allah tidak mempunyai yad dengan makna anggota tubuh, walakin lillahi kuwatun. Bas. Mufawwid laisa lillahi jarihah. Maknanya antara mu'awwil dan mufawwid ada sepakat di dalam titik pertama. Mereka berdua sama-sama sepakat bahwasanya yad bukan anggota tubuh. Akan tetapi mufawwid benar hanya stay di situ. Mu'awwil maju satu langkah lagi bahwasanya dia memang bukan anggota tubuh, tapi dia adalah makna kuwah. Mufawwid, dia bukan anggota tubuh, kemudian diam. Maknanya mufawwid dan mu'awwil sepakat di dalam satu titik. Itu saja. Ayo. Fa innahum yaqifuna inda hadzal had. Mufawwid berhenti di dalam had ini dan tidak masuk untuk mereka tidak masuk lebih dalam untuk menjelaskan apa makna daripada dhahirul kata-kata yad, karena dhahirnya maknanya adalah jarihah. Daripada aspek lugawinya yang ma'ruf, wa hadza ma yafriduhu qat'an wajibul iman wa tauhid wa tanzih, dan ini yang wajib dilakukan ketika Anda itu nak beriman dan mensucikan Allah. Anda kena menafikan lafdzul yad daripada zahirnya. Walau dakhalu hadzal madkhal la dakhalu fi syubuhatin tajurru ilal kufri sharih. Kalau saumpamanya orang-orang itu masuk di dalam zahir lafdzul yad kemudian menisbatkan kepada Allah, makna ini, cara ini akan menarik Anda kepada kekufuran. Memang benar, Suf. Saya itu selalu mengatakan bahwasanya, tengok ya, Wahabi ketika mengatakan Allah itu mempunyai banyak sekali anggota tubuh, orang-orang yang pandai akan mengatakan, loh, kok Tuhan yang saya sembah macam manusia ya? Macam makhluk-makhluk yang lain. Tidak mungkin Tuhan macam makhluk. Maknanya Tuhan yang saya sembah ini bukan Tuhan, dia makhluk. Lah kalau dia makhluk tidak perlu saya sembah. Mirip dengan dengan liberalin yang mengatakan bahwasanya Tuhan semua ini adalah Tuhan. Ketika semua Tuhan, untuk apa saya menyembah Allah, saya menyembah Yesus? Tidak perlu, wong semua juga Tuhan kok. Maknanya, karena semua Tuhan, saya tidak perlu menyembah apa-apa. Wahabi
Karena Allah itu mempunyai sifat seperti manusia, maka Allah itu bukan manusia. Ketika Allah itu mempunyai sifat seperti manusia, Allah itu bukan Tuhan. Seperti Allah itu bukan Tuhan, tidak perlu saya sembah. Intinya mazhab Wahabi akan kesimpulannya akhirnya, kalau orang pandai, kesimpulan akhir mazhab Wahabi menafikan Tuhan. Kalau orang itu pandai ya, kalau orang itu pandai. Lah, karena banyak orang tidak pandai. Dan kesimpulan akhir mazhab Wahabi menafikan Tuhan itu tidak sorry, tidak zahir. Karena itulah Wahabi tidak kafir. Kenapa? Karena lazim mazhab Wahabi ke nafyul ilah laisa luzuman bayinan. Akan tetapi, sebagian ulama semacam Alauddin Al-Bukhari dan ulama-ulama yang lain yang mengatakan luzum mazhab mujassimah ke kufur itu sorih, mengkafirkan mujassimah. Karena itu di dalam ahli sunnah ada dua pendapat. Apakah mujassimah itu kafir? Sebagian cakap, oh tidak kafir, karena luzumnya kepada kafir tidak sorih. Oh, dia kafir, karena luzumnya kepada kafir itu sorih, tapi muktamad dia tidak kafir. Saya cakap, Said, Anda mengkafirkan tidak? Saya tidak mengkafirkan. Cuma bila-bila ketika saya tengok mereka itu bodoh, nak saya kafirkan bila-bila itu. Mereka itu bodoh sangat. Bila-bila saya nak kafirkan. Langsung. Anda akan tengok banyak orang-orang Wahabi yang memakai mazhab ini fi ghayatil baladah. Yakni mereka macam tak punya akal. Setiap saya cakap susah sikit, Islam itu tak susah. Kita kena tengok, kita kena ikut Allah dan Rasulnya saja. Semacam itu. Anda tengok, Anda diskusi dengan Wahabi. Pasti dia akan cakap, oh kami tak pakai mantik, oh kami tak pakai ilmu kalam, oh kami tak pakai otak. Saya takut mereka pakai apa namanya kami tak pakai otak. Kenapa? Karena memang itu adalah manhaj bagaimana cara mereka memahami memahami Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Walau dakhalu hadzal madkhal la dakhalu fi syubuhatin tajurru ilal kufri sharih wal iyadu billah. Walidzalika fa innal wuqufa inda hadzal had yajma'u salaf wal khalaf. Karena itu al-wuquf ila hadzal had. Apa itu had apa? Had cukup menafikan yad bukan jarihah. Yad bukan jarihah. Salaf dan khalaf sepakat di sini memang benar. Ayo. Walau tadabbarnal amra bi hikmatin wa basirah. Memang kalau kita pikir benar-benar kita akan tahu bahwasanya salaf dan khalaf sepakat di dalam satu titik. Walaysa hadza mahallu tafsili hadzal bahas wa inna ma yutlabu fi kutubil aqidah Islamiyah. Dan kitab ini bukan tempat untuk menjelaskan masalah takwil wa tafwid, akan tetapi tengok di dalam kitab-kitab apa namanya akidah. Wallahu a'lam. Sehingga cukup sampai hari ini cukup sampai sini kelas hari ini. Silakan, ada yang nak tanya? Cukup. Silakan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Habib, boleh ulang tak apa nama tafwid kaifiyati apa tu kalimah selepas dah? Jadi tafwid kaifiyah Wahabi itu mengatakan Allah itu punya tangan. Tapi kaifiyahnya macam mana, bentuknya kaifiyah itu bentuk-bentuk. Bentuknya macam mana itu tak tahu. Macam manusia punya tangan kan, bentuknya khas. Lembu juga punya, bentuknya juga khas. Kera juga punya, bentuknya juga khas. Jadi setiap makhluk mempunyai tangan yang berbeza-beza, tapi namanya sama-sama tangan. Apa tangan itu? Tangan itu ada sesuatu untuk membantu kita. Kita kalau nak ambil sesuatu, kita meminta bantuan tangan. Jadi tangan kita perlukan untuk mengambil sesuatu. Karena itu kan tangan itu Allah. Allah itu apa? Sesuatu yang kita gunakan untuk memberi efek ke perkara yang lain. Nah, makna ini tidak ada pada Allah. Wahabi mengatakan makna ini ada pada Allah. Bagaimana bentuknya makna ini? Wallahu a'lam. Karena setiap perkara mempunyai tangan dan bentuknya apa? Berbeza-beza. Wallahu a'lam. Paham? InsyaAllah Habib, terima kasih. Sama-sama. Silakan. Tanya lagi. Habib, ada soalan daripada mesej daripada saudara Syamsul Idlan.
Dia tanya dobit yang betul adalah mutabadar atau mutabadir. Mutabadir. Yang saya paham dari qiraah-qiraahnya masyayikh, al-lafdul mutabadir. Ayo. Karena lafaz itu sendiri yang langsung. Kan hadzal lafaz huwa alladzi mutaharrik bi sur'ah, yakni at-tabadur wal harakatu sari'ah, yakni. Tanya lagi. Saya rasa tak ada dah, Habib. Dalam pensis. Oke, Jidan. Natawaqafilah huna, insyaallah kita jumpa ke yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.